Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya rindu kita merenungkan firman Tuhan di dalam video ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan ayat 13. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara. Dalam perjalanan hidup kita, ada proses yang harus kita jalani. Di dalam channel ini kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa kepada saudara, saya mendoakan segala pergumulan saudara, saya menopang saudara di dalam doa setiap hari saudara. Namun demikian, ada proses yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita lalui. Doa-doa telah kita naikkan kepada Tuhan, tetapi ada proses yang harus kita jalani sehingga tiba pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang menjadi masalah bagi banyak orang adalah bahwa mereka tidak siap menjalani prosesnya sampai tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan untuk memberkati, untuk menjawab doa, untuk melakukan mujizat, untuk mencurahkan berkat dan sebagainya dan sebagainya. Tidak siap menjalani proses dan akhirnya berhenti di tengah jalan, dan apa yang dirindukan tidak terjadi. Tetapi saya percaya saudara, setiap saudara rindu doa-doa saudara dijawab, rindu mujizat dilakukan dalam hidup saudara, rindu saudara disembuhkan dan sebagainya. Dan kalau saudara rindu, maka setiap saudara harus siap menjalani prosesnya. Karena bagi Tuhan proses itu penting saudara. Bahkan bagi Tuhan proses jauh lebih penting daripada hasil. Karena kalau berbicara tentang hasil, dalam hitungan detik Allah bisa membuat apapun bisa terjadi. Tapi berbicara tentang proses, membutuhkan waktu supaya melalui proses itu kita didewasakan,
Melalui proses itu kita semakin mengenal Tuhan. Melalui proses itu kita semakin baik, diubah dan diubah semakin baik. Ada proses yang harus ditanggung, ada proses yang harus dihadapi, ada proses yang harus dijalani. Dan dalam proses itu kita harus tetap kuat menanggung segala proses. Dan saudara, di dalam kitab Filipi ini Paulus menegaskan di ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus menegaskan bahwa apapun, dia berkata segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah, segala perkara dapat kutanggung. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia sanggup menanggung segala masalah, segala persoalan, segala situasi, segala keadaan. Dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Biarlah itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kita alami dalam proses sampai kita tiba pada mujizat yang Tuhan telah sediakan. Apapun dan bagaimanapun itu, biarlah setiap kita sanggup menanggungnya. Biarlah segala perkara itu kita sanggup menanggungnya. Kita kuat untuk menanggungnya. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita tetap kuat menjalani prosesnya. Bagaimana supaya kita sanggup menghadapi segala proses, kita sanggup menanggung segala proses. Paulus berkata di ayat 13 bahwa segala perkara dapat dia tanggung, namun sebelumnya dia jelaskan di ayat 12, saudara, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, sehingga segala perkara dapat dia tanggung, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya, yang pertama, Paulus memiliki kesadaran, di mana dia bahasakan dengan aku tahu. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa ada saat-saat sulit, ada saat-saat senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sadar bahwa ada waktu kekurangan, ada waktu kelimpahan. Dia juga berkata bahwa segala perkara dapat dia tanggung, karena segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagi dia, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Intinya di sini Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena dia sadar bahwa ada masa-masa sulit, ada masa-masa senang, ada masa-masa situasi berat, ada masa-masa situasi ringan. Artinya, saudara, ada situasi yang baik, ada situasi yang buruk. Paulus sadar dan tahu akan situasi itu semua. Dia sadar bahwa situasi itu adalah hal yang wajar dihadapi oleh siapapun. Dia berkata, tidak ada rahasia itu bagiku. Artinya apa? Sering dia mengalami situasi sulit, situasi senang. Sering dia mengalami berkecukupan, berkelimpahan, dan sering juga berkekurangan. Ketika dia sadar bahwa ada situasi-situasi dalam perjalanan hidup, yaitu situasi senang dan susah, dia kuat menanggungnya. Ada orang yang tidak menyadari, saudara, bahwa dalam hidup ini selalu ada putih, selalu ada hitam, selalu ada senang, selalu ada susah. Sehingga dia hanya siap untuk situasi-situasi yang senang. Ketika dia ikut Tuhan, lalu kemudian dia mengalami kesusahan, akhirnya dia protes kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa sekalipun kita sudah mengikut Tuhan, akan selalu ada situasi yang sulit, masalah, persoalan. Yang menjadi masalahnya bagaimana kita menghadapinya, sehingga pada akhirnya masalah dan persoalan itu menjadi mujizat.
Paulus sanggup menanggung segala perkara sehingga akhirnya mujizat dan perkara besar dia alami dalam hidupnya. Kenapa dia sanggup? Kenapa dia kuat? Karena yang pertama dia berkata, aku tahu. Segala situasi dia tahu. Susah senang dia tahu. Kelimpahan, kesusahan, dia tahu itu semua, saudara. Sehingga ketika dia hadapi, dia tidak kaget. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara. Di samping kita berdoa, berseru kepada Tuhan, sehingga nanti kita tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan telah persiapkan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus sadar bahwa ada situasi sulit, ada situasi senang, ada situasi berkelimpahan, ada situasi berkekurangan. Kalau saudara sadar dan siap menghadapi itu semua, maka saudara akan tetap kuat sampai kepada mujizat yang Tuhan telah persiapkan bagi kehidupan saudara. Jadi yang pertama, sadarilah, hidup ini akan ada selalu senang dan susah. Hidup ini akan ada selalu waktu ringan dan waktu berat, waktu sulit dan waktu ringan, saudara. Akan selalu ada situasi-situasi itu yang kita alami. Kalau saudara sadar akan hal itu, saudara akan siap menghadapinya dan saudara dapat menanggung semuanya seperti yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara karena dia sudah sadar akan ada situasi sulit, akan ada situasi senang. Lalu kemudian hal kedua, saudara, dia juga tegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau yang pertama, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia sadar bahwa selalu ada situasi sulit dan situasi senang dalam kehidupan ini, dan dia siap menghadapinya. Dan yang kedua, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia hadapi itu semua di dalam Tuhan. Dia tanggung itu semua di dalam Tuhan. Dia tidak lari mencari solusi yang lain, saudara. Dia tidak pergi kepada yang lain, tetapi dia hadapi itu semua dalam Tuhan. Sekalipun sangat sulit, sekalipun sangat berat, sekalipun sangat susah, sekalipun sakit, tetapi dia tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya dia mengalami perkara besar dan dia melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena dia hadapi semuanya dalam Tuhan, sehingga dia sanggup menanggung segala perkara sampai kepada jawaban Tuhan. Jadi saudara, hari ini supaya saudara tetap kuat, jalani hari-hari saudara apapun dan bagaimanapun itu, jalani semuanya dalam Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin saudara bingung, saudara tidak mengerti kenapa sekian lama aku berdoa, doaku belum dijawab. Kenapa sekian lama aku meminta mujizat belum terjadi? Kenapa sekian lama aku meminta berkat tapi aku belum diberkati? Kenapa sekian lama aku meminta kesembuhan tetapi aku belum disembuhkan? Dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin banyak hal, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Tetapi tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya saudara akan mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan. Dan hal ketiga, saudara, di ayat 13 itu juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena Tuhan memberi dia kekuatan. Dia mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memberi dia kekuatan dalam segala perkara yang dia alami di dalam kehidupannya. Kalau saat ini saudara rindu, saudara sanggup menghadapi segala perkara, maka rindukan kekuatan daripada Tuhan. Karena kalau kita mengalami kekuatan daripada Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun itu, kita akan sanggup menghadapinya. Mari saudara, harapkan kekuatan dari Tuhan, karena Dialah yang akan memberi kita kekuatan. Puji Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa
Firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bagaimana supaya kita sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti Paulus sanggup menanggung segala perkara. Kenapa saudara? Karena yang pertama, dia sadari, dia begitu memahami dan menyadari bahwa hidup ini akan selalu ada susah dan senang. Akan selalu ada kesulitan dan kesenangan. Jadi ketika ada kesulitan, dia sudah siap menghadapinya karena dia tahu akan hal itu. Dan yang kedua, dia hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dia nantikan dan harapkan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kekuatan sehingga dia kuat menanggung segala perkara. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara mau kuat dalam menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara, maka yang pertama, sadarilah hidup akan selalu ada susah dan senang. Yang kedua, apapun itu hadapi semuanya dalam Tuhan. Dan yang ketiga, harapkan dan nantikan kekuatan daripada Tuhan. Maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara sampai pada akhirnya saudara terima jawaban dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Tetap kuat, nantikan jawaban dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang
anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan
Normalkan kadar gula darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan.
Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi, untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri. Ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya. Doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan. Berkati masa depan mereka. Biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan.
di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin.